Perempuan itu bernama Enggar. Dia adalah seorang istri dari orang terkaya di kampung Bojonggede. Sebaiknya kamu pergi ke kota dan mencari pekerjaan di sana. Apakah Nyonya akan menuju ke kota? Ya sudah, kalau begitu ikutlah bersama kami. Bolehkah jika saya izin untuk beberapa hari ini? Ada perlu apa, Karto? Tumben sekali kamu mau izin. Ada apa kok sepertinya mendadak sekali? Siapa yang kamu cari, Nak? Apa? Simpanlah benda ini baik-baik dan jangan pernah disalahgunakan. Ini adalah peninggalan kakekmu yang dititipkan kepada nenek untukmu. Di mana nenekmu? Bukannya kamu bilang akan mengajak nenekmu untuk tinggal di sini? Kenapa tidak Akang saja yang menarik gerobaknya? Hus, tidak boleh bercanda seperti itu, Roro. Kalau diperhatikan Kang Karto tampan juga. Coba kalau pakaiannya bagus, pasti dia lebih menarik. Roro cantik sekali kalau di dalam rumah. Pakaiannya sangat seksi. Aku nggak kuat melihatnya. Ibunya saja seperti ini, gimana anaknya nggak cantik? Beruntung sekali suaminya. Karto! Hasutan apa yang sudah kau katakan kepada keluarga Raden Basuki? Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan itu. Raden, saya curiga Karto sudah bersekutu dengan setan dan memiliki ilmu hitam. Atas dasar apa Ki Parman bisa berkata seperti itu? Tak usah banyak omong, ngaku saja kau Karto. Apa yang harus kuakui Ki Parman? Buktikan saja tuduhanmu itu. Akan kupenggal lehermu Karto. Coba saja kalau kau berani. Jangan, Ki Apa-apaan Parman. ini? Baiklah kalau maumu begitu. Matilah kau Karto. Parman! Apa yang kau lakukan, Ki Parman? Tidak mungkin. Apa yang kalian lakukan? Mereka sudah mengotori desa kita. Bunuh mereka. Kisah ini berawal dari seorang anak laki-laki kecil yang bernama Karto. Sejak kecil, Karto tinggal bersama neneknya di sebuah rumah gubuk kecil di tepian hutan. Ibunya meninggal karena terserang malaria saat Karto masih kecil, sedangkan ayahnya pergi entah kemana dan tak pernah kembali semenjak kematian istrinya. Sejak saat itu, Karto yang masih kecil dirawat dan dibesarkan oleh neneknya seorang diri. Untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sang nenek hanya bisa mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya ke penduduk desa. Desa itu berada cukup jauh dari tempatnya tinggal, membuatnya harus berjalan kaki lebih dari 1 jam setiap harinya untuk menjual kayu bakar itu. Karto yang sedari kecil sudah dituntut oleh keadaan dan tak ada teman yang sebayanya untuk bermain. Tak ada pilihan lain selain membantu neneknya. Hasil dari menjual kayu bakar itu digunakan untuk membeli makanan atau kebutuhan mereka yang lain. Seiring bertambahnya usia Karto, sang nenek mulai mengkhawatirkan akan masa depan cucunya itu. Ia kemudian meminta kepada Karto untuk pergi meninggalkan desa dan bekerja agar bisa hidup dengan lebih layak dan mempunyai harapan untuk masa depannya. Karto, sampai kapan kamu mau hidup seperti ini? Sebaiknya kamu pergi ke kota dan mencari pekerjaan di sana. Tapi bagaimana dengan nenek? Karto tidak mau meninggalkan nenek sendirian di sini. Pergilah Karto, kamu masih punya masa depan yang panjang. Tak apa nenek di sini, nenek masih bisa makan dari hasil jual kayu bakar. Tapi Karto harus pergi kemana, Nek? Karto sebelumnya tidak pernah pergi ke kota. Pergilah ke barat mengikuti jalan setapak itu. Nanti kamu akan menemukan pasar dan rumah-rumah besar di tepi jalan. Carilah tempat untuk kamu beristirahat dan bekerjalah di sana. Baiklah, Nek. Besok Karto akan pergi ke sana. Semoga Karto bisa mendapatkan pekerjaan dan membawa nenek untuk tinggal di sana. Akhirnya Karto pun menuruti permintaan neneknya dan akan pergi meninggalkannya untuk bekerja di kota. Jagalah dirimu di sana baik-baik cucuku, nenek akan selalu mendoakanmu. Terima kasih, Nek. Jagalah kesehatan nenek. Karto akan segera kembali ke sini. Keesokan harinya, Karto kecil dengan berat hati, kemudian pergi meninggalkan neneknya. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia hanya berjalan ke arah barat dan mengikuti kata hatinya.
Tidak ada bekal apapun yang dibawanya, tanpa alas kaki dan bajunya pun sudah kumal dan lusuh. Dikarenakan jauh dari perkampungan, tak ada seorang pun yang ia temui di sepanjang jalan setapak itu. Sesekali ia memasuki hutan dan mencari sesuatu yang bisa ia makan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Di tengah perjalanannya menyusuri tepi hutan, ketika hari sudah menjelang petang, melintaslah sebuah delman di jalan setapak itu yang dikendarai seorang kusir dan seorang perempuan yang berpakaian seperti orang bangsawan. Melihat adanya seorang anak berjalan sendirian di sana, delman itu pun berhenti. Kedua orang itu pun turun dari delman yang ia naiki dan menemui Karto yang tengah duduk kelelahan di bawah pohon. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Nak? Mengapa kamu sendirian di sini hingga hampir malam begini? Dari mana asalmu? Perempuan itu bernama Enggar. Dia adalah seorang istri dari orang terkaya di kampung Bojonggede. Namaku Karto, Nyonya. Rumahku di seberang hutan sana. Aku sedang menuju ke kota, tapi sudah seharian aku berjalan tak kunjung sampai. Apakah Nyonya akan menuju ke kota? Ya, kami memang tinggal di kota dan ini akan menuju ke sana. Tapi untuk apa kamu pergi ke kota? Apakah keluargamu tidak mencarimu? Aku hanya tinggal dengan nenekku, dan nenekkulah yang menyuruhku pergi ke kota dan mencari pekerjaan di sana. Loh, terus siapa yang menemani nenekmu di rumah? Tidak ada yang menemaninya, Nyonya. Aku sebenarnya juga tidak ingin pergi meninggalkannya. Tapi nenekku selalu memaksa aku. Ya sudah, kalau begitu ikutlah bersama kami. Aku akan mengantarkanmu ke sana. Cepat naik dan duduklah di sana. Baik, Nyonya. Terima kasih banyak atas tumpangannya. Mendengar tawaran itu, Karto segera naik ke delman dan duduk di samping Enggar, yang kebetulan juga tengah menuju ke kota. Di sepanjang perjalanan mereka kembali meneruskan perbincangannya, sembari memakan beberapa bekal, yang kebetulan dibawa Bu Enggar saat itu. Karto, apakah kamu sebelumnya pernah pergi ke kota? Tidak, Nyonya. Aku baru pertama kali ini pergi ke kota. Mengetahui bahwa Karto sedang mencari pekerjaan di usianya yang masih sangat kecil, Enggar bermaksud untuk mengenalkan kepada suaminya dan berharap agar suaminya mengizinkan Karto agar ikut bersamanya dan membantu untuk mengurusi beberapa kerbau yang ia miliki. Kalau begitu nanti singgahlah sejenak di rumah kami. Nanti aku kenalkan kamu dengan suami dan anakku. Setibanya di rumah Enggar, Karto dibuat terkesima dengan rumah Enggar yang besar dan luas. Dikarenakan sempat berhenti beberapa kali, mereka pun sampai di rumah itu saat sudah pagi. Karto yang masih berdiri terpana melihat sekeliling rumah Bu Enggar, dikejutkan dengan munculnya seorang lelaki yang tak lain adalah suami Bu Enggar. Lelaki itu bernama Raden Basuki, lelaki kaya raya yang disegani di kampung Bojonggede. Nampaknya suami istri tersebut terpaut usia yang cukup jauh. Hal itu dikarenakan Raden Basuki tampak tua dengan kumisnya yang tebal, berbeda dengan istrinya yang terbilang masih cukup muda. Mengetahui kedatangan istrinya dan seorang anak kecil, Raden Basuki kemudian mempersilahkan Karto untuk masuk ke rumahnya. Di sana Karto disuguhi buah-buahan dan makanan yang tak pernah ia makan sebelumnya. Mereka memperlakukan Karto dengan sangat baik. Mereka juga memperkenalkan Karto kepada anak perempuannya yang juga seumuran dengan Karto, yang bernama Roro. Setelah Bu Enggar selesai menjelaskan kepada suaminya tentang maksud dan tujuannya mengajak dan memperkenalkan Karto, Karto kemudian diajak oleh Raden Basuki ke halaman belakang rumahnya untuk dikenalkan kepada Parman. Ki Parman merupakan orang yang selama ini membantu keluarga Raden Basuki untuk mengurus kerbau-kerbau miliknya. Setelah memperkenalkan Karto kepada Ki Parman dan menunjukkan saung yang akan menjadi tempat tidur Karto, Raden Basuki dan Bu Enggar kemudian meninggalkan mereka di sana. Dari raut wajahnya Karto merasa Ki Parman nampak seperti orang yang kurang ramah. Dan dugaan itu seketika terbukti ketika ada seorang pembantu Bu Enggar yang datang mengantar makanan untuk makan malam Ki Parman dan Karto. Ki Parman tiba-tiba mengambil rantang milik Karto dan membuang lauk pauk miliknya.
Ki Parman memanglah orang yang kejam, ia seringkali menindas pekerja lain seperti Karto. Rupanya Ki Parman kerap kali memukul Karto tanpa alasan yang jelas. Karto yang masih kecil saat itu menjadi merasa tidak betah lagi tinggal di sana, namun ia tidak punya pilihan lain. Jikalau ia berhenti dari pekerjaannya dan pergi dari sana, ia pasti akan kembali kelaparan. Semakin hari, tubuh Karto semakin terlihat kurus. Ia hanya punya waktu sebentar untuk istirahat dan makan seadanya. Berbeda dengan Ki Parman, sehari-hari ia hanya bermalas-malasan, sedangkan pekerjaan yang harusnya ia kerjakan selalu meminta Karto untuk mengerjakannya. Tahun demi tahun telah berlalu, Karto kini telah beranjak dewasa. Di umurnya yang ke-23 tahun, ia masih bekerja kepada keluarga Raden Basuki. Namun ia tidak lagi menjadi penggembala kerbau. Kini ia diberi tanggung jawab oleh Raden Basuki untuk mengelola beberapa petak sawah miliknya. Hari itu ketika Karto tengah sibuk beraktivitas di sawah, tiba-tiba ia teringat dan mengkhawatirkan akan kondisi neneknya yang ia tinggalkan sendirian ketika ia masih kecil dulu. Ia menjadi ingin sekali kembali ke desa untuk melihat kondisi neneknya dan mengajaknya ke kota. Akhirnya Karto pun segera menyudahi aktivitasnya dan segera menemui Raden Basuki dan Bu Enggar untuk meminta izin menjenguk neneknya. Permisi, Tuan. Ada apa, Karto? Maaf, Tuan dan Nyonya. Bolehkah jika saya izin untuk beberapa hari ini? Ada perlu apa, Karto? Tumben sekali kamu mau izin. Apakah kamu sakit? Ya, ada apa kok sepertinya mendadak sekali? Tidak, Nyonya. Saya teringat nenek saya. Saya ingin menjenguk dan mengajaknya ke sini jika diizinkan. Walah, aku kira ada apa. Jadi kapan kamu mau berangkat menjenguk nenekmu? Secepatnya, Nyonya. Mungkin besok pagi-pagi saya akan berangkat. Baiklah, Karto. Kalau sudah selesai urusanmu, segeralah kembali ke sini. Ya sudah kalau begitu. Besok kamu ajak sekalian nenekmu ke sini daripada cuma di rumah sendirian. Sayang, tolong nanti siapkan bekal agar dibawa Karto untuk makan di perjalanan. Oh, tidak perlu, Tuan. Terima kasih banyak. Tak usah sungkan, Karto. Nanti aku minta Bibi untuk masak, agar ada yang bisa kamu bawa pulang untuk oleh-oleh nenekmu. Baiklah, Nyonya. Terima kasih banyak. Setelah meminta izin kepada keluarga Raden Basuki, Karto kembali ke sawah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Keesokan harinya, setelah Karto berpamitan kepada keluarga Raden Basuki dan menerima bekal yang diberikan Bu Enggar, ia segera berjalan menuju pasar untuk mencari tumpangan ke arah desanya. Selayaknya hari-hari biasanya, pagi itu pasar tampak begitu ramai. Karto pun segera melihat sekelilingnya untuk mencari seseorang yang bisa ia tumpangi. Nah, kebetulan sekali itu ada seseorang yang sepertinya akan mengantarkan jagung. Aku harus segera ke sana. Siapa tahu dia menuju ke arah desa. Hari itu kebetulan sekali ada seorang lelaki tua yang hendak menuju ke arah desa menggunakan sebuah gerobak untuk mengantarkan beberapa karung jagung hasil panen. Karto pun segera mendatanginya dan meminta izin untuk ikut bersamanya menuju desa. Lelaki itu pun mengizinkannya, sekaligus untuk menemaninya di perjalanan. Dalam perjalanan, Karto tak lupa mengeluarkan bekal yang diberikan Bu Enggar untuk dimakan bersama. Singkat cerita, kini mereka pun telah sampai di persimpangan jalan di tepi sebuah hutan. Rupanya itu adalah persimpangan terakhir di mana mereka akan berpisah karena sudah berbeda arah. Dikarenakan jaraknya yang sudah tak begitu jauh dari desanya, Karto pun meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki. Setelah berjalan kaki beberapa kilometer, akhirnya Karto sampai di gubuk tempatnya tinggal dulu bersama neneknya. Setelah beberapa tahun ia tinggalkan, tak ada yang berubah dari gubuk itu, hanya sekarang tampak tak begitu terawat seakan tak pernah dibersihkan. Ia pun segera masuk ke dalam gubuk itu dan mencari keberadaan neneknya. Namun ia tak menemukan neneknya di sana. Di sekeliling gubuk pun tetap tidak ada. Kemana nenek pergi? Sudah sore begini kok tidak ada di rumah. Apa dia masih mencari kayu di dalam hutan? Karto berpikir mungkin neneknya masih mencari kayu bakar di dalam hutan. Ia pun menunggunya sembari membersihkan gubuk kecil itu.
Ya sudahlah, sebaiknya aku tunggu di sini saja. Setelah Karto menunggu cukup lama, rupanya neneknya juga tak kunjung pulang. Dikarenakan hari mulai petang, kini ia mulai mengkhawatirkan neneknya. Hari sudah semakin gelap. Tidak mungkin nenek masih di dalam hutan. Aku harus segera mencarinya. Karto segera meninggalkan gubuk dan mencari neneknya di tepian hutan. Namun setelah mencarinya ke sana kemari, ia tetap tak dapat menemukan keberadaannya. Kemana lagi aku harus mencari? Di dalam hutan pun nenek tetap tidak ada. Siapa yang kamu cari, nak? Apa? Ketika ia sudah tak tahu harus mencarinya kemana lagi, tiba-tiba Karto dikejutkan dengan kemunculan seorang laki-laki tua secara tiba-tiba dari dalam hutan. Kakek ini siapa? Aku tidak melihat kedatangan kakek. Tapi mengapa tiba-tiba ada di sini? Rumahku di dalam hutan sana. Apa yang sedang kamu cari di sini? Aku mencari nenekku, Kek. Dari tadi aku mencarinya, tapi tak kunjung menemukannya. Apakah kakek melihatnya di dalam hutan? Nenekku biasanya mencari kayu bakar di dalam hutan, tapi tak pernah sampai larut begini. Aku mengerti siapa yang kamu maksud. Nenekmu sudah meninggal tahun lalu. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana kakek tahu kalau nenekku sudah meninggal? Iya, karena akulah yang menguburkannya. Kalau kamu tidak percaya, silakan kamu lihat sendiri. Kuburannya ada di belakang rumahmu di bawah pohon nangka. Mendengar hal itu, Karto terdiam sejenak. Ia masih tidak percaya apa yang dikatakan kakek itu. Lalu apa? Kemana kakek itu pergi? Tidak mungkin kakek itu pergi secepat itu. Jangan-jangan... Saat ingin bertanya lebih jauh, lagi-lagi Karto dibuat terkejut dengan kepergian kakek tua itu secara tiba-tiba. Bulu kuduknya seketika berdiri dan merinding. Karto tersadar bahwa kakek itu bukanlah seorang manusia. Ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu dan kembali menuju gubuknya. Sesampainya di gubuk, Karto segera menutup pintu dan berdiam diri sembari memikirkan apa yang baru saja ia alami. Ia kembali teringat perkataan kakek itu yang mengatakan bahwa neneknya telah meninggal dan dikuburkan di belakang gubuknya. Kalau kamu tidak percaya, silakan kamu lihat sendiri. Kuburannya ada di belakang rumahmu di bawah pohon nangka. Untuk membuktikan apa yang dikatakannya, Karto segera mengambil senter dan pergi menuju pohon nangka belakang gubuknya. Dan benar saja, di bawah pohon nangka itu Karto melihat adanya sebuah batu nisan. Ia segera mendekatinya dan memastikan itu adalah makam neneknya. Rupanya yang dikatakan kakek itu benar. Neneknya telah meninggal dan dikuburkan di sana. Karto benar-benar merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan neneknya sendirian di gubuk itu selama bertahun-tahun. Setelah menangis cukup lama di atas batu nisan neneknya, Karto akhirnya kembali ke gubuk untuk beristirahat. Saat membaringkan tubuhnya dan hendak memejamkan mata, Karto merasa ada sesuatu yang mengganjal di bawah punggungnya. Ia pun segera melihat benda apakah yang ada di bawah tikar tempatnya tidur itu. Rupanya di sana ada secarik kertas dan sebuah benda kecil yang terbungkus kain putih. Karto segera membuka kertas itu dan segera membacanya. Karto, nenek sudah tak mampu lagi memikul kayu bakar. Badan nenek sudah sakit-sakitan. Nenek tidak tahu kapan kau akan pulang. Saat kamu membaca surat ini, mungkin saja nenek sudah tak ada lagi di sini. Simpanlah benda ini baik-baik dan jangan pernah disalahgunakan. Ini adalah peninggalan kakekmu yang dititipkan kepada nenek untukmu. Semoga engkau selalu diberi keselamatan, cucuku. Karto kembali dibuat sedih saat membaca surat yang ditulis neneknya tersebut. Ia kemudian mengambil benda yang terbungkus kain putih itu dan membukanya. Rupanya itu adalah sebuah batu berwarna merah menyala dan beberapa helai rambut di dalamnya. Karto pun menjadikannya sebuah kalung dan akan selalu memakainya kemanapun. Karto sebenarnya tidak tahu batu apakah itu. Ia hanya menuruti apa yang diwasiatkan neneknya.
Di pagi hari, Karto yang mengetahui bahwa neneknya telah meninggal, memutuskan untuk kembali ke kota hari itu juga. Hatinya terasa berat untuk melangkahkan kedua kakinya. Jalanan itu membuatnya kembali teringat saat dulu pertama kali ia meninggalkan neneknya, dan kini ia akan meninggalkan desa itu untuk selamanya. Sebelum cerita ini dilanjutkan, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari legenda Indonesia. Apabila kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share. Apapun bentuk support dari kalian akan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Setelah berjalan kaki beberapa menit melewati hutan dan sampai di persimpangan jalan, Karto lagi-lagi merasa beruntung karena bertemu dengan lelaki tua yang ia tumpangi kemarin hari. Lelaki itu rupanya sengaja berhenti di sana untuk menunggu barangkali ada seseorang yang juga akan pergi ke kota. Karto merasa lega melihat keberadaannya dan segera meminta izin untuk menumpangnya sekali lagi menuju kota. Dengan senang hati lelaki tua itu mempersilahkannya dan segera memacu gerobaknya. Aduh, maaf ya Ki, saya ngerepotin lagi. Halah, aku malah seneng kalau ada temannya. Hehe, terima kasih banyak Ki. Sesampainya mereka di pasar kota, Karto lantas memberikan lelaki tua itu bekal dari Bu Enggar yang tak jadi ia berikan kepada neneknya. Sesampainya Karto di rumah keluarga Raden Basuki, Bu Enggar dibuat terkejut dengan munculnya Karto dari balik pintu gerbang. Loh Karto, bukannya kamu izin untuk beberapa hari? Mengapa kamu masih ada di sini? Maaf Nyonya kalau saya membuat Nyonya terkejut. Saya sudah pulang ke desa dan sampai di sana saat petang kemarin. Lalu mengapa kamu sudah kembali? Di mana nenekmu? Bukannya kamu bilang akan mengajak nenekmu untuk tinggal di sini? Nyonya, nenek sudah meninggal tahun lalu dan saya sama sekali tidak tahu. Saya merasa sangat bersalah Nyonya. Mengapa saya tidak kepikiran membawa nenek ke sini dari dulu? Astaga, maaf Karto, aku juga tidak tahu. Tidak ada yang perlu kamu sesali. Semua ini pasti sudah ditakdirkan. Tapi aku menyesal karena tidak sempat berpamitan dengannya. Sudahlah Karto, kamu harus bisa ikhlas menerima kenyataan ini. Aku juga turut berduka atas meninggalnya nenekmu. Baik Nyonya, aku akan mengikhlaskannya. Ya sudah, sekarang kamu masuk dan beristirahatlah. Biar aku minta Bibi untuk menyiapkan makan malammu. Baik Nyonya, terima kasih banyak. Setelah mempersilahkan Karto untuk beristirahat di saungnya, Bu Enggar lantas mengabarkan kepada suami dan anaknya bahwa nenek Karto telah meninggal tahun lalu. Mereka merasa sangat kasihan kepada Karto karena sudah tidak memiliki siapapun lagi. Seperti halnya hari-hari biasanya, sore itu pembantu Bu Enggar mendatangi saung Karto dan Ki Parman untuk mengantarkan makan malam mereka berdua. Namun kali ini ia hanya membawa satu rantang milik Ki Parman, sedangkan Karto diminta Raden Basuki untuk ikut makan malam di rumahnya. Ki Parman yang mengetahui akan hal itu merasa iri hati mendengarnya, dan ia menjadi merasa curiga kepada Karto. Ada apa ini? Karto dengan pakaiannya yang lusuh, malam itu mendatangi rumah keluarga Raden Basuki untuk makan malam di sana. Nampak sekali dari gelagatnya, menunjukkan rasa canggung dan sungkan. Hal itu dikarenakan itu adalah kali pertama ia ikut makan malam bersama keluarga Raden Basuki di rumahnya yang megah. Ia juga merasa heran, mengapa hanya dirinya yang diundang makan malam oleh Raden Basuki. Ia merasa sungkan kepada Ki Parman yang tidak diundang pada hari itu. Sembari menikmati hidangan makan malam, mereka seringkali memperbincangkan banyak hal, agar supaya suasana menjadi cair dan Karto tidak merasa canggung lagi.
Bagaimana perjalananmu hari ini, Karto? Lumayan melelahkan, Nyonya. Sapinya seringkali berhenti mogok tak mau jalan. Mungkin dia lapar. Bener Kang bisa begitu? Mana mungkin kusirnya tidak memberi makan? Pasti sapi itu cuma kelelahan. Benar itu. Ada-ada saja kamu, Karto. Tapi memang seperti itu, Nyonya. Aku sampai bosan menunggunya. Kenapa tidak Akang saja yang menarik gerobaknya? Hus, tidak boleh bercanda seperti itu, Roro. Iya, maaf Ibu. Maaf ya Kang, Roro hanya bercanda. Tidak apa-apa, Nona. Tadinya aku juga berpikir seperti itu. Tapi kusirnya tidak mau kalau sapinya ditinggal di sana. Yang ada kamu yang ditinggal di sana. Hahaha. Sudah. Kasihan Karto diejek terus dari tadi. Tak apa-apa, Nyonya. Aku biasa bercanda seperti ini kalau lagi di pasar. Syukurlah kalau begitu. Ayo, ini sambil dimakan. Baik, Nyonya. Terima kasih. Di momen itu, Karto kerap kali terlihat sedang mencuri pandang kepada anak perempuan Raden Basuki satu-satunya. Memang malam itu Roro tampak begitu anggun, mengenakan pakaian tidur yang tampak menggoda. Bu Enggar pun sebenarnya tidak jauh beda dengan anaknya, namun lirikan mata Karto hanya selalu tertuju pada Roro. Roro cantik sekali kalau di dalam rumah. Pakaiannya sangat seksi. Aku nggak kuat melihatnya. Ibunya saja seperti ini, gimana anaknya nggak cantik. Beruntung sekali suaminya. Roro rupanya menyadari akan hal itu, namun ia seperti membiarkannya. Roro pun tak menyangkal bahwasanya Karto juga memiliki wajah yang tampan. Hanya pakaiannya saja yang membuatnya kurang menarik. Kalau diperhatikan Kang Karto tampan juga. Coba kalau pakaiannya bagus, pasti dia lebih menarik. Jadi bagaimana kerjaanmu, Karto? Semua sesuai rencana Tuan. Minggu depan jagung yang di tepi sungai itu sudah bisa dipanen. Baguslah kalau begitu. Besok kalau sudah dipanen, kamu jual sekalian jagung itu di pasar. Baik, Tuan. Jadi Akang kalau sedang tidak ada kerjaan di sawah, kegiatannya apa? Kalau lagi bosan, biasanya aku pergi memancing di sungai. Memangnya Akang punya joran? Sejak kapan Akang punya joran? Aku sama sekali tak pernah lihat. Bagaimana kamu mau lihat? Kerjaanmu saja setiap hari rebahan di kamar. Aku kan nggak punya teman, Bu, jadi ya wajar saja. Tapi aku pengen sekali nyoba memancing di sungai. Sepertinya itu seru. Ayah, bolehkah kalau aku pergi memancing? Ya, silahkan saja. Tapi minta tolong Karto untuk nemenin kamu. Memangnya kamu bisa pegang joran saja tak pernah? Bisa lah, Bu. Nanti diajarin sama Kang Karto. Memangnya kapan kamu mau ke sana? Tolong ya, Karto. Besok kamu temenin Roro memancing. Paling sebentar saja dia sudah ngajak pulang. Anak manja kayak gitu mau mancing di sungai. Baik, Nyonya. Serahkan saja padaku. Kapan, Kang? Besok siang kah? Aduh, jangan besok, Nona. Minggu ini aku masih banyak kerjaan. Mungkin minggu depan setelah aku selesai panen. Ya udah kalau begitu, Akang janji ya, minggu depan temenin Roro mancing di sungai. Iya, besok Akang temenin. Setelah selesai menyantap makan malam dan sedikit bercanda gurau, Karto kemudian mohon izin untuk kembali ke saungnya. Malam itu Karto tampak begitu gelisah di saungnya, ia sulit sekali untuk memejamkan matanya. Pikirannya masih terngiang-ngiang oleh kecantikan dan lirikan mata Roro. Karto merasa Roro sengaja ingin menggoda dirinya. Aduh, mengapa wajahnya masih teringat jelas di pikiranku? Apakah aku jatuh cinta padanya? Jangan sampai itu terjadi. Mana mungkin Roro mau denganku yang bukan siapa-siapa ini. Karto pun berusaha untuk melupakannya dan segera memejamkan matanya untuk beristirahat. Rupanya hal serupa juga dialami oleh Roro. Ia juga masih teringat akan senyuman Karto yang sempat ditunjukkan padanya. Ternyata Karto tampan juga kalau aku perhatikan. Mengapa aku baru menyadarinya sekarang? Apakah mereka saling jatuh cinta? Entahlah. Pagi itu hari tampak begitu cerah. Matahari bersinar terang dengan hangatnya. Ada hal yang tak biasa hari itu. Roro yang tak pernah sekalipun mengunjungi area belakang rumahnya. Hari itu terlihat ia sedang berjalan-jalan di tepian sawah dengan wajahnya yang riang. Karto yang melihatnya merasa ada hal yang aneh pada gadis itu. Tumben sekali Roro pagi-pagi sudah ada di sini. Apa yang sedang ia lakukan? Tak biasanya seperti ini. Karto pun tak mau terlihat sedang memperhatikannya. Ia berusaha mengabaikan dan kembali beraktivitas di sawah yang sedang ia garap. Beberapa saat kemudian, Karto melihat Roro sudah tak ada lagi di sana.
ia justru melihat seorang lelaki bernama Ki Parman yang nampak tergopoh-gopoh dengan wajah bengisnya berjalan mendekati Karto. Karto! Hasutan apa yang sudah kau katakan kepada keluarga Raden Basuki? Aku saja yang sudah bekerja di sini selama puluhan tahun, tidak pernah diajak makan malam di rumahnya. Tidak mungkin kalau bukan karena hasutanmu, Karto. Rupanya kejadian malam tadi masih membekas di hati Ki Parman dan kini ia permasalahkan. Apa yang kau katakan, Ki Parman? Aku tidak pernah menghasut apapun pada keluarga Raden Basuki. Jangan sembarangan kalau bicara. Entah apa yang ada dalam dirinya, Karto yang sejak dulu tidak pernah membalas perlakuan Ki Parman. Hari itu ia merasa percaya diri untuk melawannya. Tak usah mengelak. Mengaku saja kau, Karto. Terserah kamu saja, Ki Parman. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan itu. Biadab! Nyala, Karto! Tak disangka oleh Karto, tiba-tiba golok yang sedari tadi dipegang Ki Parman dengan tanpa ragu menebas kepala Karto. Karto dengan spontan menangkis golok itu dengan lengan tangannya. Apa yang kamu lakukan, Parman? Lihat saja, akan aku laporkan kelakuanmu pada keluarga Raden Basuki. Karto yang tak menyangka atas apa yang dilakukan Ki Parman, kemudian pergi meninggalkannya sendirian di sana dan menuju sungai untuk menenangkan dirinya. Namun Ki Parman justru lebih tak menyangka dengan apa yang baru saja ia saksikan. Lengan tangan Karto sama sekali tak terluka oleh sabetan goloknya. Hal itu menjadi pertanyaan besar dalam hatinya. Tidak mungkin, bagaimana bisa tangannya tidak terluka sama sekali? Pasti ada yang tidak beres dengan anak itu. Karto yang tengah duduk di tepian sungai pun juga merasa heran dengan dirinya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku tahu betul golok Parman itu sangat tajam. Apa jangan-jangan karena batu pemberian nenek ini yang membuatku kebal? Kalau memang benar seperti itu, berarti Parman tidak akan berani lagi semena-mena kepadaku. Untuk meyakinkan dugaannya tersebut, Karto kemudian mencoba menyayat tangannya sendiri, memakai pisau kecil yang selalu ia bawa. Dan memang benar, pisau itu tak dapat melukai dirinya. Kini ia yakin bahwa batu itulah yang membuatnya kebal. Ternyata benar, batu ini rupanya bukan batu biasa. Batu inilah yang membuatku kebal. Pantas saja kalau golok Ki Parman tak sanggup melukaiku. Hahaha. Setelah puas menyombongkan diri, Karto lantas pergi menuju rumah keluarga Raden Basuki untuk melaporkan apa yang Ki Parman lakukan pada dirinya. Pagi itu Raden Basuki terlihat sedang bersantai dan mengobrol dengan anak dan istrinya di teras rumah besarnya. Saat Karto akan menghampirinya, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. Ia terkejut melihat kemunculan Ki Parman yang lebih dulu mendatangi keluarga Raden Basuki. Kurang ajar apa yang dia lakukan. Licik sekali lelaki tua itu. Lihat saja pembalasanku setelah ini, Parman. Satu persatu akan kuhabisi keluargamu. Ki Parman rupanya berniat melaporkan Karto kepada keluarga Raden Basuki lebih dulu. Ki Parman mengatakan bahwasanya Karto telah bersekutu dengan setan dan memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi mereka dan warga desa. Ki Parman berharap agar setelah ini Karto diusir dari sana. Apa yang sedang mereka bicarakan? Karto tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Karto hanya bisa mengintip mereka dari kejauhan. Karto tak habis pikir dengan apa yang ada di kepala Ki Parman. Rupanya apa yang ia lakukan selama ini semata-mata hanya untuk mencari muka di depan keluarga Raden Basuki. Entah untuk apa tujuannya. Mohon maaf Raden, kedatangan saya sudah mengganggu. Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Ada apa Ki Parman? Ada perlu apa datang ke sini? Raden, saya curiga Karto sudah bersekutu dengan setan dan memiliki ilmu hitam. Atas dasar apa Ki Parman bisa berkata seperti itu? Benar Ki, tolong jelaskan kepada kami mengapa Ki Parman bisa berkata seperti itu. Nyonya, saya tidak sengaja menebas tangan Karto menggunakan golok saya. Tapi anehnya tangan Karto sama sekali tidak terluka. Dia pasti punya ilmu hitam dan kebal. Ada-ada saja Ki Parman ini. Mana mungkin ada ilmu seperti itu? Ya, mungkin Ki Parman hanya salah melihat saja.
Kalau Nyonya tidak percaya, akan saya panggilkan Karto ke sini. Dan akan saya buktikan sendiri. Benar ya, sebaiknya kita mendengarkan langsung penjelasan dari Karto. Kita tidak tahu mana yang benar kalau hanya mendengarkan dari satu pihak. Raden Basuki tak semerta-merta percaya dengan apa yang dikatakan Ki Parman itu. Ia kemudian meminta Ki Parman untuk memanggil Karto. Ya sudah, tolong panggil Karto ke sini. Ki Parman pun segera berlari mencari keberadaan Karto dan hendak membawanya menemui Raden Basuki. Mohon maaf, Raden. Ada apa Raden mencari saya? Karto, Ki Parman bilang tanganmu terkena goloknya, tapi tidak terluka. Apakah benar kamu kebal dan memiliki ilmu hitam? Mohon maaf, Raden. Mana mungkin saya punya ilmu seperti itu. Saya tidak punya ilmu apa-apa, Ki Parman. Saya hanya seorang buruh tani. Tak usah banyak omong. Ngaku saja kau Karto. Sabar, Ki. Biarkan Karto menjelaskan dulu. Benar, masalah ini bisa dibicarakan baik-baik, tak perlu pakai emosi. Ahalah, kelamaan. Apa yang harus kuakui, Ki Parman? Buktikan saja tuduhanmu itu. Kalian ingin buktikan? Akan kupenggal lehermu, Karto. Coba saja kalau kau berani. Jangan, Ki Parman. Apa-apaan ini? Baiklah, kalau mau begitu. Matilah kau, Karto. Parman! Apa yang kau lakukan, Ki Parman? Tidak mungkin. Apa yang kalian lakukan? Mereka sudah mengotori desa kita. Bunuh mereka. Terima kasih untuk yang sudah berlangganan dan mensupport channel Legenda Indonesia. Afudz Adventure, Cahyo Murdianto, Bagas 37, Farid Hamdani, Iwayan Kirti, Animo Channel, Darso Tardi Astronata, Cakiki, Via Marasita Channel, Dani Utomo, Rohimat EB, Margarita Jimenez, Anton Mountchoice, Armada Excelius, Iwan Ajay, Ravi Skopi, Muhammad Hamzah, Diana Luffy, Ida Dumai, Taksa Kaseta, Heihi Hello, Kerjang Chuanel, Rusmanto Bester, Kumpai Pancing, Jacobus Susanto, Bimi Puja Kesuma, Karuhun Nusantara, Zafira. Terima kasih juga untuk yang sudah berdonasi melalui Saweria, Aisyah Fauzia, Ora Arga, Siti Komaria, Kangen Laili, Ika Gaul, Cahya Tajudin, Novi Bahar, Gunawan T, Request Bank Official TNS Squad, Pipit Pauzia, Surasantail, Dimas Jatmika, Indah Yuliana, Girl Me, MS Channel, Botak Ngetrol, Heri Pradita, Ragil Dwi Fauzi, Cahyo Murdianto, Fika Chu, Anak Abah, Laili Bakery, Bengkel Mas Huda, Joko Orabodo, John Pon, Channel Idola Tulus Bulus, Prabowo Presiden, Gorengan Perempatan, Bagus, Aku Suka Ibumu, Makan Siang Gratis, Arif Muhammad, Lanjutkan Bang, Martabak 37 Kuningan, Aku Sayang Dia, Afudz Adventure. Bagi kalian yang juga ingin mensupport channel ini dan terlibat dalam pembuatan konten kami, silakan cek pada deskripsi video atau kunjungi channel Legenda Indonesia. Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton video dari channel Legenda Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak masyarakat yang selalu bangga dengan kebesaran bangsanya sendiri, bangsa Indonesia.